Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Pematasari dengan NIM 19231099. Di sini saya akan berusaha memaparkan proposal saya, yaitu mengenai pengaruh modal pembelajaran kontekstual teaching and learning pada materi kalor dan perubahannya terhadap hasil belajar siswa SMP kelas 7 di SMPN 2 Kecamatan Laresa Gohalaban. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Febrianto. Nah, pada proposal ini terdiri dari bab 1, bab 2, dan ada bab 3. Bab 1 yaitu mengenai pendahuluan, bab 2 mengenai kajian teori, dan bab 3 mengenai metode. Nah, pada bab 1 ini ada latar belakang dari permasalahan ini yaitu kurang maksimalnya hasil belajar siswa, terutama pada materi kalor dan perubahannya. Nah, yang menyebabkan hal itu terjadi karena peserta didik kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, kemudian dikarenakan metode pembelajaran yang kurang bervariasi. Kemudian akibatnya hasil pembelajaran siswa kurang optimal, terutama pada materi kalor dan perubahannya. Nah, solusi yang bisa kita lakukan, yang bisa kita terapkan untuk menangani hal tersebut, yaitu menerapkan model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Karena dengan menerapkan metode CTL ini dapat meningkatkan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran, kemudian dapat meningkatkan pemahaman konsep peserta didik, sehingga peserta didik bisa menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya variasi modal pembelajaran dalam proses pembelajaran. Karena kurangnya variasi ini, siswa sering jenuh dalam proses pembelajaran. Kemudian siswa tidak terlibat aktif. Mungkin ini disebabkan karena metode modal pembelajaran yang disajikan itu kurang menarik bagi siswa. Kemudian hasil belajar siswa tentu tidak maksimal karena siswa tidak lagi memiliki motivasi belajar yang baik. Kemudian untuk pembatasan masalahnya, materi yang akan kita bahas dalam penelitian ini adalah materi kalor dan perpindahannya. Dan model pembelajaran yang digunakan adalah contextual teaching and learning. Dan untuk pengujiannya itu untuk mengetahui peningkatan pengetahuan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil belajar siswa kelas 7 SMP yang di SMPN 2 Kecamatan Laresa Gohalaban menggunakan pembelajaran CTL ini. Kemudian bagaimana hasil belajar siswa kelas 7 SMPN 2 Kecamatan Laresa Gohalaban yang tidak diajar menggunakan model CTL ini. Kemudian apakah ada perbedaan hasil belajar siswa kelas 7 SMPN 2 Kecamatan Laresa Gohalaban yang diajarkan menggunakan model CTL ini dan yang tidak diajarkan menggunakan model CTL ini. Nah, untuk tujuan penelitian itu sendiri adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah pemahaman konsep kalor dan perubahannya peserta didik menggunakan model CTL ini lebih baik dibandingkan tanpa menggunakan model CTL ini, yaitu menggunakan model ceramah yang biasanya sudah diterapkan di SMP tersebut. Nah, ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu manfaat bagi peneliti, manfaat bagi peserta didik, manfaat bagi pendidik, manfaat bagi kepala sekolah, dan manfaat bagi peneliti lain. Untuk kajian teori dari, kita masuk ke bab 2, yaitu kajian pustaka. Untuk kajian teori dari proposal ini, yang pertama kita mengkaji mengenai model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Kemudian bagaimana karakteristik kontekstual teaching and learning ini tersendiri. Kemudian bagaimana proses pembelajaran CTL ini. Kemudian mengenai hasil belajar.
kemudian pengelolaan pembelajaran dan pembelajaran alur dan perubahannya dalam CTL ini. Dari beberapa penelitian relevan, yaitu ada Rindang Wijayanti, Rahajo pada 2012, ada Amila 2016, ada Dewi Marcella 2014, ada Romelia Rusli pada 2007. Nah, dari 4 jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran kontekstual teaching and learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, berikut adalah kerangka konseptual dari proposal saya. Yang pertama, kita akan membagi 2 kelas, yaitu ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kemudian masing-masing kelas mendapatkan pretest. Berdasarkan hasil pretest dan setelah hasil pretest, itu dilakukan pendekatan, di mana kelas kontrol mendapatkan pendekatan konvensional dan kelas eksperimen mendapatkan pendekatan CTL. Kemudian dilakukan tes kembali atau post-test, maka hasil post-testnya itu akan dibandingkan apakah ada perbedaan antara pendekatan konvensional dengan pendekatan CTL itu sendiri. Nah, berdasarkan teori dan penelitian yang relevan, maka peneliti memberikan hipotesis, yaitu dengan menggunakan model contextual teaching and learning ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif. Nah, ini dirasa sangat dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian kita masuk pada bab 3, itu mengenai jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian ini termasuk kepada kuasi eksperimen, dan rancangan penelitiannya yaitu pretest, post-test, control design. Nah, di mana pada gambar tersebut, rancangan penelitian pretest dan post-test ini keterangannya ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol, kemudian ada Y1 atau pemberian tes awal yang disebut dengan pretest, kemudian ada Y2 yang disebut dengan pemberian tes akhir atau post-test. Nah, ada perlakuan dengan metode dan ada perlakuan dengan tanpa metode CTL. Termasuk pada populasi dan sampel penelitian populasinya yaitu seluruh siswa kelas 7 SMPN 2 Kecamatan Laresago Halaban. Sampelnya kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di sini peneliti mengambil kelas 72 dan 73. Nah, pengambilan sampel ini berdasarkan kriteria tertentu, yaitu berdasarkan wawancara dari guru-guru yang sudah mengajar di kelas tersebut. Di mana langkah-langkahnya yaitu ada pengumpulan data berupa tes, kemudian ada teknik analisis data yang kita gunakan di sini adalah uji normalitas, uji homogenitas, kemudian ada uji T. Variabel penelitian. Variabel bebas dari penelitian itu sendiri adalah model pembelajaran CTL pada kelas eksperimen dan model pembelajaran langsung pada kelas kontrol. Variabel terikatnya hasil belajar peserta didik pada materi kalor dan perubahan pada kelas 73 dan 72 di SMPN 2 Kecamatan Laresago Halaban pada semester genap 2022/2023. Jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data ini kita dapatkan data primer karena langsung diperoleh dari peserta didik itu sendiri. Adapun prosedur penelitiannya, yang pertama ada persiapan, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir ada penyelesaian. Instrumen penelitian, kita menggunakan instrumen berupa tes. Nah, agar diperoleh tes yang valid, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan kisi-kisi soal tes berdasarkan indikator. Kemudian menyusun item soal berdasarkan kisi-kisi tes. Kemudian membuat kunci jawaban soal. Kemudian melakukan validasi soal tes. Validasi soal tes dilakukan oleh 2 orang dosen dari jurusan pendidikan IPA Universitas Negeri Padang dan 1 orang guru IPA terpadu dari SMPN 2 Kecamatan Laresago Halaban. Kemudian melakukan uji coba tes pada sekolah yang memiliki rata-rata atau kesamaan karakteristik yang sama. Kemudian menganalisis soal tes. Untuk memperoleh tes yang baik, maka dilakukan prosedur sebagai berikut.
Yang pertama ada daya beda butir soal, kemudian ada indeks kesukaran butir soal, ada kriteria penerimaan soal, dan reliabilitas tes. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji normalitas. Uji normalitas yang kita gunakan di sini menggunakan statistik C kuadrat. Kemudian uji homogenitas, yaitu variansi uji F. Kemudian uji hipotesis, data berdistribusi normal, dan uji homogen pada uji T. Kemudian ada berdistribusi normal dan tidak homogen menggunakan uji T. Data tidak berdistribusi normal, uji Mann-Weinert. Nah, sekian pemaparan dari proposal saya. Atas segala kekurangan dan kesalahan saya minta maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Di tes atau di stop aja? Nggak di stop deh. The meeting for our live meeting.